Baik kakak-kakak semua, kita mulai pertemuan tatap maya 3, kuatkan pemahaman 2 ini masih berhubungan dengan modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Pada kesempatan kali ini kita waktunya hanya 1 jam pelajaran atau 45 menit. Baik kakak-kakak, di siang hari ini kakak-kakak masih ada yang off cam, mungkin bisa dibuka kameranya. Nah, saya ingatkan kesepakatan kelas kita. Saya ingatkan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kakak-kakak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofonnya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, tujuan pada tatap maya kita kali ini untuk tujuan luasnya, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya. Kemudian capaian akhir pelatihan yaitu diharapkan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian capaian pembelajaran khusus atau modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kakak-kakak, beberapa waktu yang lalu kan kakak-kakak sudah mencoba melakukan refleksi ya di modul 1.1, kemudian di modul 1.2, dan terakhir kemarin di modul 1.3 ya. Kakak-kakak sudah melakukan refleksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis hasil refleksi dari kakak-kakak setelah mempelajari 3 modul tersebut. Agendanya yaitu yang pertama kita akan analisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak buat, ya. Kemudian nanti kita akan berbagi hasil analisis. Kita analisis tulisan refleksi kakak-kakak. Ya. Kita akan menganalisis tulisan refleksi kakak-kakak dengan menggunakan pertanyaan berikut ya untuk menganalisis dari hasil refleksi kakak-kakak. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya kakak-kakak menulis refleksi, apa saja yang ditulis ya?
Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kakak-kakak selama kakak-kakak menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak-kakak harus mulai menulis refleksi? Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kemudian yang keempat, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak? Kemudian terakhir, apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu kakak-kakak? Ya. Baik, kita akan menganalisis refleksi yang sudah kakak-kakak buat melalui link Jamboard ya. Saya share linknya. Sini juga ketutup. Pakai ini. Membuat dari ini ditutup. Saya sudah share linknya kakak-kakak, silakan kakak-kakak sekarang masuk ke link Jamboard tersebut. Maksudnya lewat gudang. Ini kayak gitu ya. Sama aku lewat situ. Ini mau lewat situ. Sama di belakang kamu. Buat sekret.
Baik, silakan kakak-kakak untuk yang pertama, di halaman pertama, bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya kakak-kakak menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Silakan kakak-kakak untuk menuliskan jawabannya menggunakan sticky note ya kakak-kakak. Sticky note yang ini, yang seperti gambar kertas putih ya. Yang sudah menuliskan baru Kak Akbar. Ya. Yang lainnya silakan untuk menuliskan jawabannya di sticky note. Ya. Kebetulan di sini sudah masuk, Kak Hari sudah masuk di link Jamboardnya, kemudian Kak Agung juga sudah masuk. Linknya dikirim ulang. Silakan Kak, sudah. Masih Kak Akbar lagi. Yang lain silakan untuk menulisnya di sticky note. Kak Sabrina sudah menulis. Kak Dik-Dik baru menulis namanya. Jawaban dari pertanyaan pemantiknya silakan untuk dituliskan. Warnanya silakan sesuai dengan warna favorit kakak-kakak ya. Tidak harus seragam kuning. Kalau Kak Dik-Dik warna favoritnya pink. Nah. Ini Kak siapa ini? Pakai nama ya kakak-kakak. Aduh salah. Yang saya tulis biasanya sesuai dengan pertanyaan yang ada. Tapi setelah saya lihat-lihat panduan untuk menulis refleksi sama dengan analisis SWOT. Ini siapa ya? Tidak pakai nama. Saya Kakak Akbar kuning mah. Oh iya. Ini yang pakai teks sebaiknya sebaiknya diganti yang pakai teks menggunakan sticky note ya. Ya, untuk penulisan untuk sticky note tidak bisa pakai enter ya. Kalau udah pakai enter langsung kekirim. Ya, langsung aja nama titik 2 kemudian jawaban kakak-kakak. Nah, ini contoh Karira ini. Kalau Karira senangnya warna biru. Kak Dik-Dik silakan untuk menuliskan jawabannya di sticky note. Nah, ini Kak Hari sudah masuk. Ini yang pakai teks siapa nih? Modul 1.1 membahas poin penting. Sementara modul 1.2 fokus pada poin penting. Modul 1.3 mengajak saya untuk mengeksplorasi poin penting. Setiap modul memberikan wawasan yang berbeda namun saling terkait. Ini yang biru tidak pakai nama. Jangan terlalu besar yang biru ini siapa? Sticky note-nya diperkecil. Siapa ini yang biru?
terlalu besar menutup yang lain. Oh, Sabrina. Kak Sabrina diperkecil sticky note-nya. Ikut aku ada di sini. Sudah semua. Kak Dian belum kelihatan ini Kak Dian. Kak Dian di mana ya? Bagus banget ya. Oli pasti mau bikin di rumahnya. Ya, gimana aku covernya? Kak Dian di mana Kak Dian? Bagus. Belum kelihatan. Kak Dian monitor? Halo Kak Dian. Ya, sebentar. Oh, belum. Silahkan Kak Dian. Oh, Kak Dian sudah ada menggunakan warna favoritnya yaitu warna pink ya. Sama dengan Kak Dik-Dik. Baik, sekarang kita dengarkan pemaparan dari Kak Rira ya. Kak Rira tentang bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya Kak Rira menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Silakan Kak Rira untuk open mic untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Silakan Kak Rira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya videonya saya matikan karena kalau dihidupkan suaranya agak mic-nya agak ini. Ya, tidak apa-apa Kak Rira, silakan. Ya. Sesuai dengan yang saya tulis di sini itu saya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Saya menulis refleksi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh LMS. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Ketika saya selesai membaca modul, biasanya saya suka langsung gitu. Karena kalau nanti saya suka lupa. Terus apa saja yang ditulis? Yaitu tentang pengalaman pelajaran setelah saya membaca modul, mengikuti Zoom dan sebagainya. Perasaan yang dirasakan ketika perasaan bingung gitu kan, bagaimana mengerjakannya. Saya selalu merefleksikannya, itu tidak terlewat lah perasaan yang dirasakan. Berikutnya pemahaman yang diperoleh. Nah, setelah membaca modul, pemahamannya saya masukkan juga ke refleksi dan tindak lanjut ke depannya. Begitu Pak Apri. Baik, terima kasih Kak Rira ya, atas berbagi refleksinya. Jadi sengaja di sini kenapa saya meminta Kak Rira untuk menyampaikan pengalaman refleksinya, karena Kak Rira ini dalam menyajikan dalam menyajikan tugas, baik itu berbentuk refleksi, kemudian penugasan dan sebagainya, itu dibuat sedemikian rupa sehingga sangat menarik gitu ya. Kakak-kakak
Jadi tidak asal apa ya, tidak asal dibuat ya, isinya juga baik, kemudian tampilannya ya, tampilan dari penyajiannya, itu sangat menarik buat kita baca. Terima kasih Kak Rira. Mungkin nanti bisa diikuti oleh kakak-kakak yang lain ya. Baik, kita lanjut. Kalau Kak Osep ada nggak ya? Kak Osep monitor? Ya, hadir Kak. Kak Osep bisa berbagi tentang pengalaman refleksinya. Oh iya, Kak Osep, mohon maaf. ya silakan Kak Osep. Mungkin ya, mohon maaf mungkin kurang maksimal. Ini kayaknya pakai HP juga, terus Oh iya, posisinya mungkin yang pertama untuk refleksi pada saat di luar jam pelajaran, mungkin ketika melihat PMM, terus dalam keadaan istirahat dan juga di rumah seperti itu. Mungkin kalau misalnya di rumah ketika udah Zoom, mungkin refleksinya kadang-kadang di rumah suka ditulis atau apa gitu seperti itu. Untuk modul mungkin kurang maksimal gitu, baru beberapa pertanyaan pemantik seperti itu, mungkin belum maksimal kepada gitu. Mungkin dalam pekerjaan juga sama Kak Apri, mohon maaf beberapa seperti itu Kak Apri. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Kak Osep. Walaupun Kak Osep terkendala dengan teknis, dengan perangkat, dengan sinyal ya, barusan saja suaranya terputus-putus, ya. Tapi tidak apa-apa Kak Osep, sudah bisa kita tangkap poinnya, ya. Tetap semangat Kak Osep ya, walaupun Ya siap. kendalanya cukup lumayan nih Kak Osep. Iya. Saya kira di Sukasari sudah baik sekarang untuk sinyalnya ya. Untuk Iya, sinyal iya. sudah baik. Ya, tetapi tetap berupaya ya. Kemarin juga mati listrik total Kak Apri, jadi tidak bisa maksimal. Benar. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan Kak Osep bisa tetap berupaya. Adapun permasalahan teknis adalah hal yang biasa dalam pembelajaran tatap maya seperti ini. Ya. Tetap semangat Kak Osep ya. Tetap semangat, Siap, tetap Kak. berupaya. Baik kakak-kakak, sekarang kita lanjut pada refleksi kita selanjutnya pada halaman kedua tentang bagaimana perasaan kakak-kakak selama kakak-kakak menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak-kakak harus mulai menulis refleksi. Dipersilakan kakak-kakak bergeser ke halaman 2, kemudian langsung menuliskan jawabannya di sticky note. Dipersilakan. Belum ada ini yang berkunjung ke halaman 2. Digeser ke halaman 2. Bisa kakak-kakak? Ya, Kak Akbar, silakan. Punten Kak Apri tak kumaha geserna teh. Di atas kakak-kakak, di atas ada tulisan modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kemudian ada gambar, ada panahnya tuh. Ada nggak? Ada? Ada not persegi panjang di atas. Ya, nah ini udah ada yang masuk. Kak Sabrina sudah masuk dengan warna birunya.
Silakan, baru satu orang dari Sadang yang baru masuk. Untuk jawabannya kakak-kakak tidak bisa mengetik panjang lebar ya, cukup poinnya saja, karena ini sticky note ini untuk penulisannya terbatas ini, hanya beberapa karakter saja. Kak Riki dengan warna hijaunya, hijau apa ini namanya? Hijau stabilo ya, hijau daun. Kak Sabrina lagi masuk dengan warna birunya. Diperkecil Kak Sabrina, ini terlalu besar. Menutupi yang lain. Kak Sabrina bisa diperkecil? Ya, Kak Dik-Dik sudah masuk. Kak Akbar juga sudah. Yang lainnya silakan. Kak Puji belum terlihat ini. Kak Puji mana? Hadir Kak Apri, tadi ada Oh. kendala sinyal, gak kedengeran Oh, suaranya. siap. Udah masuk. Kak Roslina sudah. Nah, ini siapa yang Kak Rira sudah? Ini yang pink siapa ya? Yang pink siapa ini? Tidak diberi nama. Baik, sambil menunggu kita dengarkan hasil refleksi dari Kak Yuyus ya, tentang bagaimana perasaan Kak Yuyus selama Kak Yuyus menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali Kak Yuyus harus mulai menulis refleksi? Dipersilakan Kak Yuyus. Iya, terima kasih Pak. Open nggak apa-apa Pak, karena kurang bagus nih kalau misalkan on cam nggak apa-apa ya. Lanjut aja, ya. Ya. Silakan lanjut Kak Yuyus. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Sangat senang Pak, karena menemukan hal-hal yang baru yang bisa menunjang saya untuk memperbaiki diri saya dalam pembelajaran PJOK selama ini. Hal-hal yang muncul dalam pikiran setiap menuliskan refleksi itu ternyata masih banyak kekurangan dan banyak sekali hal-hal yang masih lupa untuk diterapkan ke anak-anak, hal-hal mendasar yang ternyata masih lupa untuk diterapkan ke anak-anak, padahal hal-hal tersebut yang sangat mendasar gitu Pak. Jadi mengingatkan kembali sebagai pengingat saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kak Yus atas pemaparan hasil refleksinya. Kita lanjut kakak-kakak ke page 3, ke halaman 3. Silahkan bergeser. Silahkan bergeser ke halaman 3 dengan pertanyaan pemantik. Hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan bagi kakak-kakak? Silakan untuk menuliskan jawabannya di sticky note dengan warna favoritnya masing-masing. Silakan kakak-kakak.
Silakan, belum ada yang masuk ini di page 3. Ya, sudah ada yang masuk, Kak Roslina, Kak Akbar, Kak Rira, SF. SF itu siapa ya? Saya coba tebak SF itu siapa ya? Oh, Kak Sabrina ya. Kak Sabrina, oke. SF. Kak Rudi belum, Kak Agung mana belum terdengar suaranya? Kak Agung monitor? Kak Agung ada nggak ya? Kak Agung ada? Ada. Ya. Baik. Tadi dari Maniis sudah, dari Manis belum ya? Dari Sukasari sudah, dari Pleret sudah, kemudian dari Pasawahan sudah. Sekarang waktunya kakak dari Maniis, Kak Agung, silakan untuk open mic, untuk menjawab pertanyaan pemantik hal apa saja yang menurut Kak Agung yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan untuk Kak Agung? Persilakan Kak Agung untuk open mic. Oke, hal-hal yang menurut saya menjadi lebih baik yaitu ya yang berkaitan dengan menulis refleksi. Yang pertama, peningkatan pemahaman. Jadi pemahaman kita semakin meningkat dengan apa yang dibahasnya, kemudian kesadaran diri kita dalam pemahaman tersebut, kemudian pengembangan secara kritis, kemudian keterampilan menulis. Jadi kita jadi terampil dalam menulis, kemudian penguatan ingatan, kemudian peningkatan motivasi juga. Ya. Nah, kalau misalkan hal yang masih menjadi tantangan, kalau menurut saya memang ini keterampilan dalam menulis itu Kak Apri. Jadi kadang-kadang saya suka canggung ya. Jadi ketika Zoom kalau misalkan itu sambil menulis juga dengan itu. Tapi kalau misalkan off cam yang kayak gitu ya itulah nggak jadi masalah sih gitu. Itu mungkin. Ya, baik Kak Agung, terima kasih atas pemaparannya. Terus berproses ya kakak-kakak semuanya. Karena keterampilan refleksi ini ternyata harus kita miliki sebagai seorang guru kakak-kakak. Ya, bagaimana kita bisa menyajikan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan
kebutuhan belajar peserta didik ya. Karena pembelajaran yang kita rancang itu harus menjawab dari apa yang dibutuhkan atau menjawab seperti minat, kemudian cara belajar peserta didik ya. Nah, jadi keterampilan refleksi ini sekarang sudah mutlak harus dimiliki oleh kita. Nah, sekarang kita sedang berproses kakak-kakak. Jangan khawatir kalau kakak-kakak masih sering merasa kesulitan dengan refleksi yang kakak-kakak lakukan, tapi melalui pelatihan ini tentunya nanti kita akan terbiasa melakukan refleksi sehingga pembelajaran yang kita rancang nanti, pembelajaran yang kita sajikan nanti itu akan lebih reflektif ya. Artinya akan terus berkembang, akan terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pembelajarannya akan terus berkembang, akan terus meningkat lebih baik lagi. Seperti itu. Termasuk di pembelajaran ini juga kakak-kakak saya ingatkan ya, alur pembelajarannya atau alur pelatihannya itu dimulai dari elaborasi isi. Kakak-kakak membuka modul, mempelajari modul, kemudian melakukan elaborasi, membaca modulnya, dan di sana kakak-kakak perhatikan terkadang ada ada sesi diskusi. Jadi kakak-kakak menjawab pertanyaan pemantik, kemudian nanti dikomentari oleh peserta yang lain atau berdiskusi ya, atau diberikan umpan balik dan sebagainya. Kemudian terkadang di sana juga ada kuis ya di elaborasi itu, silakan diisi kuisnya. Ya. Kemudian setelah itu kakak-kakak kuatkan pemahaman salah satunya dengan pertemuan tatap maya ini yang difasilitasi oleh saya. Nah setelah itu ada tugas sesi lakukan ya, sesi lakukan biasanya berbentuk tugas apa yang harus kakak-kakak lakukan setelah mempelajari modul ya, itu biasanya berbentuk tugas. Nah terakhir untuk memperkuat pemahaman kakak-kakak yaitu melakukan refleksi ya. Seperti itu ya kakak-kakak. Baik, kita lanjut pada page keempat dengan pertanyaan pemantik. Silakan kakak-kakak bergeser ke page keempat dengan pertanyaan pemantik. Bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silakan kakak-kakak untuk menuliskan jawabannya di sticky note untuk page keempat. Silakan. Silakan kakak-kakak. Belum ada yang masuk ini.
Silakan kakak-kakak, masih belum ada yang masuk ini. Bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Belum ada satu orang pun. Silakan. Di bawah. Ya, tadi. Silakan kakak-kakak, apakah ada kesulitan? Tidak usah panjang-panjang, yang penting poinnya saja. Bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik? Nah, ini sudah masuk. Sudah mulai berdatangan. Ini sudah ketutup. Ini. Baik, sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita dengarkan jawaban dari Kak Riki ya. Kak Riki, silakan open mic. Bagaimana Kak Riki menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silakan Kak Riki untuk open mic. Halo Kak Riki, monitor? Ya, Ya, silakan Kak Riki. oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, untuk saya sendiri menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, menggunakan rubrik penulisan refleksi itu dapat membantu kita dalam mengevaluasi dan memperbaiki tulisan dengan lebih sistematis. Ya, untuk penulisan refleksi yang menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini tuh. Jadi dapat membantu kita dalam mengevaluasi dan memperbaiki tulisan dengan lebih sistematis. Yang asalnya mungkin kurang tulisannya kurang tersusun secara sistematis. Nah, dengan menggunakan rubrik penulisan refleksi, setiap penulisannya itu jadi bisa lebih sistematis lagi, seperti itu. Nah, terus untuk yang keduanya, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Untuk tulisan refleksi yang dinilai secara mandiri menggunakan rubrik, sebaiknya mengikuti struktur dan kriteria tertentu. Contohnya seperti isi, terus kesimpulan, seperti itu. Selama mengikuti pelatihan, contohnya untuk diisi, saya menyadari betapa penting komunikasi. Ya, contohnya seperti itu paling, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Riki. Jadi dalam melakukan refleksi yang sebelumnya, kakak-kakak kan untuk refleksi di modul 1.1 ya, kakak-kakak di sana banyak sekali sebetulnya kakak-kakak teknik refleksi atau framework refleksi itu ya, diantaranya ada framework Gibbs, kemudian
ada model segitiga refleksi ya, yang pernah dilakukan oleh Kak Sabrina ya. Kemudian model deal, kemudian refleksi topi, kemudian refleksi 4C ya, kemudian model cuaca, kemudian 4F ya, atau 4P ya, itu sama kalau 4F itu bahasa Inggris ya, fake ya, kalau bahasa Indonesianya 4P gitu ya. Kemudian storyboard misalnya ya, dengan papan cerita refleksi. Itu banyak sekali teknik-teknik melakukan refleksi yang bisa kakak-kakak gunakan ya. Kemudian ada juga yang di modul kita ini yang refleksinya itu tinggal mengikuti atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Tinggal mengikuti saja. Nah, hanya yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam melakukan refleksi ya, kakak-kakak perhatikan rubrik penulisan refleksinya ya. Saya lihat di salah satu peserta yang refleksinya tidak sesuai dengan framework dalam melakukan refleksi, atau tidak sesuai dengan rubrik penulisan refleksi ya. Itu sebagai pembelajaran. Ke depan kita setiap akhir modul pasti akan melakukan refleksi, dan ini harus diimplementasikan juga kakak-kakak dalam menjalankan profesi kita sebagai guru PJOK, bahwa dalam melakukan aktivitasnya, dalam melakukan pekerjaannya, dalam melakukan kegiatan pembelajarannya, kita harus selalu reflektif ya, harus selalu reflektif. Begitupun dengan pembelajaran yang kita sajikan kepada peserta didik, pembelajaran yang reflektif, sehingga pembelajaran yang baik di akhir pembelajaran itu kita meminta beberapa peserta didik agar pembelajaran kita lebih bermakna. Kita meminta beberapa peserta didik untuk menyampaikan refleksinya gitu ya, dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga pembelajaran kita akan bermakna untuk peserta didik kita. Ya. Seperti itu kakak-kakak ya. Kemudian kita lanjut pada page kelima ya. Kakak-kakak silakan bergeser ke page kelima. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak? Silakan kakak-kakak untuk menulisnya di sticky note pada page kelima. Silakan kakak-kakak. Ya, Kak Dik-Dik sudah masuk.
Baik, sambil menunggu kakak-kakak yang lain, saya tertarik nih dengan, jawaban refleksi dari Kak Akbar ya. Menurut Kak Akbar, sebelum menulis refleksi, Kak Akbar menyiapkan beberapa pertanyaan penting yang akan dijawab sendiri. Nah, Kak Akbar harus bisa berpikir kritis dan dikuatkan dengan teori-teori yang ada. Ya, barangkali Kak Akbar bisa open mic untuk berbagi kepada kita ya tentang pengalaman refleksi Kak Akbar. Dipersilakan Kak Akbar untuk open mic. Oke, selamat siang Bapak Ibu, ya kakak-kakak ya, bukan Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Oke, sebelumnya ketika saya sebelum mengikuti kegiatan PKG ini, saya biasanya selalu melakukan refleksi ya, baik oleh saya sendiri ataupun dengan kegiatan supervisi juga, ya itu juga salah satu kegiatan refleksi menurut saya. Kemudian biasanya di akhir semester saya melakukan refleksi itu dengan peserta didik yang lain dengan cara mengirimkan link Google Form yang saya buat sendiri, pertanyaannya juga saya buat sendiri, tapi dijawab oleh seluruh peserta didik dan setelah terjawab itu biasanya saya selalu membaca apa kekurangan pada saat pembelajaran selama semester 1 misalkan. Dan itu akan menjadi perbaikan di semester 2. Mungkin itu saja Kak Apri. Sebelum saya mengikuti PKG ini, saya melakukan kegiatan tersebut. Jadi refleksinya oleh diri saya, oleh kepala sekolah, dan oleh peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Akbar atas berbagi pengalamannya. Jadi selama ini Kak Akbar sudah mengimplementasikan pembelajaran yang reflektif ya. Mudah-mudahan setelah mengikuti program PKG ini, refleksi yang nanti akan dilakukan oleh Kak Akbar dan kakak-kakak yang lainnya akan lebih Untuk jawaban yang lainnya, dipersilakan kakak-kakak untuk dilanjutkan. Kak Riki baru masuk, Kak Rira juga. Baik, kita lanjut lagi kakak-kakak di page kita yang terakhir, page ke-6. Silakan kakak-kakak bergeser lagi ke Jamboard page ke-6. Apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu kakak-kakak? Silakan kakak-kakak untuk menjawabnya menggunakan sticky note pada page Jamboard ke-6. Apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu kakak-kakak? Silakan kakak-kakak, cukup menuliskan poin-poinnya saja di sticky note. Yang sudah masuk, Kak Akbar. Kak Dik-Dik juga sudah masuk. Kak Rira.
Kak Siva sudah masuk. Dengan warna birunya, nampaknya warna favorit Kak Sabrina ini biru ya. Kalau Kak Dik tadi di awal warnanya pink, sekarang ini apa namanya? Warna apa? Oranye. Apa ini Kak Dik? Baik, kita sambil menunggu yang lain, kita dengarkan hasil refleksi dari Kak Haris ya. Apa yang bisa Kak Haris lakukan untuk memastikan bahwa Kak Haris menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu Kak Haris? Silakan Kak Haris untuk open mic. Oke, terima kasih. Pertanyaannya apa tadi teh? Ada di monitor. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Berkaitan dengan guru berarti ada pendidikan. Pendidikan di situ ada proses, ada apa? Ada komunitas di mana ada siswa, ada guru ya. Ya ada proses pembelajaran. Jadi apabila bahwa memastikan bahwa kita menjadi guru yang reflektif adanya suatu pembelajaran itu. Terus siapa yang bisa yang bisa membantu saya? Ya paling rekan sejawat atau teman kerja, itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak Haris. Jadi menurut Kak Haris yang bisa Kak Haris lakukan untuk memastikan bahwa Kak Haris menjadi guru PJOK yang reflektif, yaitu dengan proses pembelajaran ya, proses pembelajaran yang disajikan oleh Kak Haris sebagai guru kepada peserta didik. Nah, tentunya sebagai guru PJOK yang reflektif, proses pembelajarannya harus reflektif sehingga pembelajaran akan terus berkembang, akan terus meningkat, lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Jadi kurang lebihnya sih kalau disimpulkan kakak-kakak, pembelajaran guru PJOK yang reflektif itu sulit ya kalau nanti pembelajarannya copy paste dari satu sesi pembelajaran dengan sesi pembelajaran yang lainnya ya. Karena akan melakukan perbaikan gitu ya. Jadi akan terhindar dari kebiasaan kita mengajar yang dari tahun ke tahun ya begitu saja mengajarnya gitu ya, tidak pernah berubah, tidak ada perbaikan gitu. Bahkan ada sebuah cerita, ini pengalaman, ada sebuah cerita ayahnya dulu pernah belajar oleh guru tersebut, ya. Kemudian anaknya sekarang belajar lagi dengan guru tersebut. Itu sampai orang tuanya bertanya, kalau guru ini ngajarnya begini, dan kata anaknya, iya seperti itu, masih tetap sama, belum ada perubahan, padahal waktunya sudah sangat jauh berbeda, ya. Seperti itu pembelajaran yang kita sebagai guru PJOK yang reflektif ya, diharapkan pembelajaran kita akan terus berkembang. Baik, kita lanjutkan. Kakak-kakak masih sudah semua ini? Kalau sudah, saya kembali ke
ke slide. Slide-nya sudah tampil lagi kakak-kakak? Mari berbagi refleksi sudah kita lakukan. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dan yang kedua, kakak-kakak diharapkan mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ya. Kakak-kakak nanti ke depan kakak-kakak di setiap akhir modul akan menuliskan refleksi kakak-kakak. Diharapkan nanti kalau tidak ada pertanyaan pemandu, kakak-kakak melakukan refleksi sebentar kakak-kakak, saya terima telepon dulu. Ya, diharapkan kakak-kakak dapat mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ke depan kakak-kakak akan menulis refleksi pada setiap akhir modul. Kalau tidak ada pertanyaan pemandu, kakak-kakak silakan untuk menuliskan refleksi dengan berbagai model refleksi ya, dengan berbagai model refleksi maupun dengan framework untuk refleksi. Seperti itu kakak-kakak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada, sebelum ditutup saya akan memberikan informasi tentang penugasan ya kakak-kakak, penugasan, kemudian kehadiran. Kakak-kakak mohon maaf, saya tidak bisa membantu kehadiran kakak-kakak di Jimit ini karena daftar hadirnya itu terekam langsung. Jadi kalau kakak-kakak berhalangan, ya minimal seperti yang pernah dilakukan oleh Kak Haris ya, pernah on, kemudian tercatat, kemudian walaupun off cam, walaupun saya panggil tidak ada, tetapi itu sudah tercatat hadir di LMS-nya. Itu permasalahannya. Ya. Jadi diharapkan hadir. Kemudian alur pelatihan saya ingatkan lagi, pada elaborasi isi silakan kakak-kakak kalau ada pertanyaan pemantik diisi, kemudian kalau ada kuis diisi. Nah, masih banyak atau masih ada kakak-kakak yang di LMS-nya itu masih bolong-bolong ya. Untuk memastikannya silakan kakak-kakak cek, saya sudah menyimpan linknya itu di yang di grup WA itu, yang di atas itu deskripsi ya. Di deskripsi grup WA itu ada link bagaimana kakak-kakak melihat progres penugasan dari kakak-kakak ya. Itu terus dipantau. Kalau masih kosong silakan cek apakah
kakak-kakak sudah mengisi atau belum. Kalau sudah mengisi ternyata di sana masih kosong, itu kesalahannya ada di saya, ya. Tidak termonitor atau tidak kecek ya, seperti itu. Ya, begitu. Kak Dik, Raisen silakan, ada yang mau disampaikan? Siap. Hatur nuhun Kak Apri. Yang pertama, saya mohon maaf untuk yang kedua pertemuan terakhir kemarin tidak maksimal ya mengikuti Gimit-nya karena berhubungan ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Meskipun saya hadir di situ, tapi saya tidak menyimak penuh kan gitu, itu mungkin. Mohon maaf sekali. Yang saya perlu sampaikan, saya sangat bersyukur sekali gitu kan, dapat punya kesempatan mengikuti kegiatan ini ya. Tentunya dalam kompetensi PJOK itu sendiri. Yang mana harapan saya dengan adanya ini memberikan energi baru bagi saya untuk dapat berubah gitu kan, berubah dan perbaiki dalam sistem pembelajaran yang saya lakukan setiap harinya itu. Dan mudah-mudahan yang saya dapatkan ini juga bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi siswa-siswi di sekolah kami itu. Perihal PKG ini Pak Kak Apri ya, mohon izin untuk nanti kegiatan luring selama 1 minggu gitu kan. Saya udah berbicara dengan rekan-rekan di sekolah gitu kan. Ketika nanti luring 3 guru olahraga yang nggak ada di sekolah gitu kan. Ini akan berdampak tentunya kan gitu ya. Meskipun kita berikan penugasan terhadap siswa, tapi mungkin nanti ada khawatir lah ya, ada pandangan yang lain dari rekan-rekan guru di sekolah itu mungkin. Pertanyaan saya, untuk luring nanti apakah dilaksanakan di kabupaten atau di luar kabupaten? Karena saya mendengar saya di luar kabupaten gitu ya, yang 1 minggu itu mungkin Pak Ketua. Dan nanti lebih ke apa sih pendalamannya ketika luring teh? Apakah mendalami hal-hal yang sudah dipelajari di LMS ini gitu kan, atau misalkan hal-hal lebih ke praktikumnya gitu. Terus terang kalau misalkan saya untuk mendalami pembelajaran di LMS ini masih banyak gitu kan, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam diri saya untuk memahami teori-teori yang disampaikan dalam LMS ini ya. Kemampuan untuk membacanya gitu, dengan waktu yang sangat singkat dan kesibukan lainnya itu menghambat saya untuk memperdalam pemahaman dalam modul ini itu. Contohnya sekarang ini nih, yang 1 titik yang sekarang ini yang 1 titik berapa? Yang baru ini gitu kan. 1.3. 1.3 ya. Itu banyak sekali itu yang saya baca gitu. Saya apakah karena saya membaca dengan semuanya dengan tingkat SD SMP-nya atau semua itu apa hanya SMA saja gitu mungkin. Itu mungkin Kak Apri yang saya sampaikan, hatur nuhun. Baik, terima kasih Kak Dik. Yang pertama mengenai luring ya. Luring itu tanggal berapa ya? Saya lupa ya, tanggal 13 Oktober atau tanggal berapa? Ada di jadwal ya, kakak-kakak tolong dibuka. 13 sampai 19. Ya, 13-19 Oktober, 6 hari ya. Ya, 6 hari, full itu dari pagi sampai sore. Kakak-kakak itu nanti mendapatkan surat dari kementerian, ya, itu suratnya langsung dari kementerian, kakak-kakak untuk mengikuti kegiatan PKG luring tersebut. Bagaimana kalau tidak hadir? Ya, kalau tidak hadir nantinya jadi tidak bisa mengikuti selanjutnya ya. Boleh nggak tidak hadir? Katanya boleh sih tidak hadir 1 hari jatahnya itu. Tapi jangan digunakan jatah 1 hari itu. Dari 6 hari berarti 5 hari ya. 5 hari harus ikut. Kalau 1 hari bolong ya mungkin kalau ada keperluan gitu ya. Nah, dilaksanakannya itu dulu kondisi di sekolah bagaimana? Silahkan kakak-kakak untuk 1 pekan itu kakak-kakak kondisikan. Kalau diberi tugas, kalau menurut saya agak riskan ya kakak-kakak. Apakah kakak-kakak bisa berkoordinasi dengan wali kelas
atau dengan guru BK supaya kelas kita diisi untuk 1 pekan itu, ya. Artinya kan kalau di kelas kita hanya tidak masuknya itu 1 kali ya, bukan berarti 1 pekan gitu ya. Tapi 1 kali silakan dikondisikan, dan kita izin tidak mengajar, untuk apa? Ya memang itu seperti kemunduran gitu ya, seperti kemunduran kita tidak masuk kelas, tetapi seperti kita mau melompat ya, kita mundur dulu sehingga kita bisa menghasilkan lompatan yang lebih jauh atau lebih tinggi gitu kan. Seperti itulah yang kita lakukan di PKG PJOK ini. Ya. Supaya pembelajaran kita nanti lebih bermakna, pembelajaran kita nanti lebih reflektif, pembelajaran kita nanti berpusat kepada peserta didik. Seperti itu. Nah, di mana dilaksanakannya? Kakak-kakak, ini dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, artinya di dalam kota ya, tidak di luar kota. Seperti kemarin kami itu dilaksanakan di luar kota, ya. Kalau kita di dalam kota dan tidak menginap, kita pulang pergi, kakak-kakak. Ya, pulang pergi. Tempatnya di Mutiara Insani. Kak Haris, Mutiara Insani ya yang di Munjul itu? Namanya, yang gornya bagus itu, Kak Haris? Iya, dekat Munjul itu. Ya. Tokma. Ya, tempatnya di Mutiara Insani di daerah Munjul. Jadi kita pulang pergi ke sana, berangkat datang pagi, pulang sore. Kegiatannya seperti apa? Kakak-kakak kegiatannya kita banyak sekali materi-materi yang kita kupas di sana nanti. Nanti berkenaan dengan pembelajaran modul 2 Kak Dik-Dik. Kalau sekarang kita luring nih, 1 bulan, itu pembelajaran untuk modul 1 ya. Jadi perubahan paradigma dulu nih, perubahan paradigma pembelajaran PJOK. Nanti di modul 2 kita akan belajar lebih banyak bagaimana pembelajaran PJOK yang efektif. Ya. Sampai nanti kita belajar juga tentang bagaimana mengembangkan konten melalui model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, kemudian sport education model, kemudian tentang metode pembelajaran, model-model pembelajaran itu kita akan bahas di kegiatan luring nanti. Ya. Jadi kalau menurut saya sih kegiatan luring nanti itu justru akan lebih banyak dagingnya di situ, ya. Akan lebih banyak dagingnya di situ. Kalau menurut saya kegiatan di modul 1 atau tatap maya ini lebih untuk persiapan merubah paradigma dulu bahwa guru PJOK itu harus seperti apa, cara pandangnya seperti apa, begitu. Nah di kegiatan luring nanti kita akan lebih banyak diskusi, Kak Dik-Dik, kita kupas tuntas, termasuk di pembelajaran kita sekarang. Sangat wajar kalau kakak-kakak masih merasa bingung, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, praktiknya seperti apa, saya nggak paham tentang ini, dan sebagainya. Sangat wajar. Ya. Nah, melalui program PKG ini, silahkan kakak-kakak terbuka, kita berdiskusi, kita manfaatkan grup WA-nya, ya. Apa yang ingin kakak-kakak sampaikan, dan saya ingatkan lagi bahwa saya di sini berperan bukan sebagai narasumber, tapi sebagai fasilitator. Sehingga nanti pada saat kita diskusi di grup WA, kakak-kakak juga bisa saling membantu, memberikan umpan balik kepada peserta yang lain. Begitu Kak Dik-Dik, apa ya pertanyaan Kak Dik-Dik yang belum terjawab ya? Sepertinya sudah ya? Baik, yang lain ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan angkat jempol semuanya. Di monitor. Kak Osep dulu, silakan Kak Osep untuk open mic. Enggak, Kak. Salah. Mau pijit jempol ya, jadi tangan. Oke, Kak Osep tetap semangat ya, di LMS-nya silahkan diisi, kemudian untuk tatap maya
berusaha lah untuk selalu hadir begitu. Siap, Tetap Pak. semangat karena mungkin kondisi Kak Osep juga kan kita ketahui bersama di seberang Jatiluhur. Saya kira kondisinya sudah lebih baik sekarang untuk sinyal. Ternyata masih kesulitan ya Kak Osep ya. Mudah-mudahan bisa dilancarkan untuk kedepannya. Amin. Baik, ada lagi dari kakak-kakak yang lain yang perlu disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk sesi tatap maya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kakak-kakak dilanjutkan lagi. Sekarang menuliskan refleksi ya. Setelah ini kalau tidak salah kakak-kakak menuliskan refleksi. Oh, refleksi 1.3 sudah ya. Berarti refleksi 1.3 saya koreksi masih sedikit. Kak Akbar masih banyak refleksi atau tugas-tugas yang belum diisi ya. Kak Akbar, Kak Roslina, Kak Osep, silakan untuk dilanjutkan. Ya. Kemudian setelah ini silakan nanti hari Senin dilanjutkan untuk modul 1.4 tentang isu-isu pembelajaran PJOK. Ini akan sangat menarik kakak-kakak. Kita akan diskusinya akan menarik tentang isu-isu pembelajaran PJOK. Dan ternyata nanti kakak-kakak kalau melakukan refleksi, oh saya sering melakukan ketidakadilan pada pembelajaran PJOK gitu ya. Saya kasih bocoran nih. Misalnya kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK yang paling dominan pasti anak-anak atlet kan ya. Sementara kita tinggalkan murid-murid kita yang memiliki kekurangan keterampilan geraknya kurang begitu, sehingga mereka tidak terlibat dalam pembelajaran PJOK. Itu akan kita bahas nanti kupas tuntas di modul 1.4 tentang isu-isu pembelajaran PJOK. Jadi silakan kakak-kakak nanti hari Senin melakukan elaborasi dulu ya, untuk nanti akan ada penguatan pemahamannya melalui sesi tatap maya. Kalau tidak salah hari Selasa ya jadwalnya ya, betul nggak ya? Untuk tatap maya 1.4? Betul Kak, tanggal betul ya, hari Selasa. Jadi hari Senin dibaca dulu modulnya, elaborasi isi, kemudian kita nanti diskusikan di tatap maya pada hari Selasa. Begitu? Tidak ada lagi kakak-kakak? Kalau tidak ada, oh iya, Kak Dik silakan. Saya itu refleksi sudah ya, udah ngisi tadi siang. Nah, baik, kalau sudah tinggal lanjut nanti modul 1.4 ya. Yang lain cukup? Kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada hilap foto hula Pak Apri. Oh iya, silakan kita foto dulu. Kita foto dulu, langsung saja ya. 3, 2, mulai. Senyum aja, senyum, mana senyumnya? Oke, terima kasih kakak-kakak, sehat untuk semuanya. Selamat liburan, mohon maaf berlibur hari Sabtunya diganggu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.